Berapa kali lo so jago nekat hajar kanan cuma gara-gara ngeliat antrian tebel di layar over udah mau habis tergerogoti? Lo dengan penuh kesombongan merasa berhasil membaca niat pergerakan bandar. Lo yakin seyakin-yakinnya tembok itu bakal jebol dan harga saham bakal langsung terbang tinggi. Tapi tragisnya, sedetik persis setelah jari telunjuk lo menekan tombol beli, puluhan ribu lot antrian bit raksasa penopang harga di bawah lo mendadak dicabut tanpa bekas. Harga saham seketika amblas terjun bebas ke dasar palung, dan lo resmi terjebak nyangkut di pucuk hanya dalam hitungan satu kedipan mata. Penderitaan konyol dan memalukan semacam ini adalah makanan sehari-hari barisan trader retail amatir yang merasa dirinya jago scalping. Otak miskin mereka selalu mengira bahwa order book alias papan penawaran saham di layar aplikasi itu cuma sekedar tempat main tebak-tebakan angka recehan. Mereka merasa cukup bermodal nyali jalanan buat mengais cuan harian yang instan. Padahal, realita brutalnya jauh lebih mengerikan dari bayangan sempit lo itu. Layar bid dan over yang terus berkedip dengan kecepatan liar di aplikasi Stockbit lo itu bukanlah arena bermain anak sekolahan. Itu adalah sebuah medan perang psikologis kelas kakap yang dipenuhi tipu muslihat. Sebuah arena pembantaian finansial yang dirancang secara spesifik oleh institusi raksasa untuk menjebak, menipu, dan menguras habis isi dompet retail yang terlalu gampang FOMO. Setiap angka lot antrian tebel yang lo lihat mejeng di sana punya niat tersembunyi yang sangat mematikan bagi modal lo. Dengarkan fakta sejarah ini baik-baik. Seabad yang lalu, medan perang psikologis super kejam semacam ini sudah berhasil ditaklukkan secara absolut oleh seorang legenda bursa dunia, Jesse Livermore. Di masa itu, dia tidak pernah punya kemewahan akses ke grafik warna-warni yang canggih atau deretan indikator teknikal rumit yang sering lo banggakan sekarang. Senjata pemusnah massal miliknya murni hanyalah tape reading, sebuah seni kelas tinggi dalam membedah pita transaksi harga yang bergerak langsung di depan mata. Sang legenda tahu persis bagaimana cara membedakan mana pergerakan uang pintar yang sungguhan masuk ke pasar dan mana jebakan ilusi optik yang sengaja dipasang untuk menipu kerumunan amatir. Dia bisa mendengar detak jantung kepanikan pasar hanya dari deretan angka yang dicetak pada pita mesin tiker kuno. Keahlian membedah anatomi harga secara mikroskopis inilah yang akhirnya sukses mencetak kekayaan triliunan rupiah dari pasar modal yang beringas. Di materi kali ini, gua bakal membongkar habis-habisan cara mengadaptasi ilmu jalanan kelas dewa milik sang legenda ini secara langsung buat lo. Kita akan menerjemahkan rahasia tape reading kuno tersebut menjadi taktik scalping brutal buat nyopet cuan kilat di bursa lokal Indonesia. Lo nggak akan butuh lagi indikator osilator yang selalu terlambat atau garis-garis charting yang cuma bikin layar handphone lo penuh sesak. Kita murni cuma bakal memaksimalkan fitur telanjang dari order book dan running trade untuk membedah manipulasi bandar secara real time. Namun sebelum kita masuk lebih dalam untuk membongkar anatomi kebohongannya, camkan peringatan keras ini dalam-dalam. Ilmu tape reading adalah cabang ilmu bursa dengan tingkat tekanan emosional paling ekstrim. Kecepatannya sangat brutal, mematikan, dan sama sekali tidak mengenal toleransi kesalahan sekecil apapun. Kalau mata lo terlalu lambat buat memproses ribuan pergerakan data per detik, dan kalau jari lo masih sering gemetar ketakutan setiap kali melihat saldo portofolio memerah, mending lo tutup tayangan ini detik ini juga. Strategi scalping pencopet kilat ini murni dirancang khusus hanya untuk deretan predator berotak mekanis yang sanggup mengeksekusi pasar tanpa melibatkan emosi. Kalau mental lo masih rapuh layaknya penjudi amatir, bursa saham pasti akan mengunyah dan merampas habis seluruh modal keras lo pagi ini tanpa sisa. Jangan pernah sudi bermimpi menantang para penguasa order book kalau insting pembunuh lo belum benar-benar siap diaktifkan secara maksimal. Kebohongan paling brutal yang setiap pagi ditelan mentah-mentah sama jutaan retail jalanan itu sebenarnya terpampang jelas tepat di depan mata. Lo buka aplikasi Stockbit, lo klik saham incaran lo, dan hal pertama yang langsung lo pelototin dengan penuh rasa kagum adalah deretan antrean bid dan over di layar. Lo ngeliat angka tebal berjejer rapi, ratusan ribu lot menumpuk di sisi kiri, dan lo langsung merasa sangat aman bagaikan berlindung di balik benteng baja. Otak amatiran lo langsung berbisik, "Wah, support beton nih, bandar lagi jagain harga kuat banget di bawah." Bangun dari mimpi indah lo sekarang juga. Fakta berdarah yang disembunyikan sangat rapat oleh para pembuat pasar itu adalah 90% deretan angka statis yang mejeng manis di layar order book lo itu adalah kebohongan mutlak.
itu murni cuma ilusi optik murahan yang sengaja dipasang untuk meretas nalar dan memanipulasi psikologi lo. 100 tahun yang lalu, sang legenda Jesse Livermore sudah menyebut papan antrian pesanan ini sebagai sarang tempat berkumpulnya para pembohong paling ulung di muka bumi. Di era modern sekarang, kebohongan ini dieksekusi secara instan menggunakan algoritma komputer tingkat tinggi. Bandar lokal kita punya akses khusus, direct market access, ke sistem bursa yang memungkinkan mereka memasang dan mencabut jutaan lot pesanan palsu hanya dalam hitungan sepersekian milidetik. Antrian raksasa yang lo banggakan dan lo agungkan sebagai support kuat itu, aslinya cuma antrian hantu tak bertuan. Institusi raksasa sengaja memajang puluhan ribu lot palsu di sisi penawaran atau offer dengan satu tujuan keji, menakut-nakuti kerumunan retail agar panik dan sudi membuang barang obralannya ke harga bawah. Mereka memanipulasi visual layar seolah-olah harga saham itu mustahil bisa naik karena terhalang tembok beton. Sebaliknya, mereka dengan sangat licik memasang tembok palsu di sisi permintaan atau bid cuma buat memberikan rasa aman palsu. Mereka memancing lo beserta gerombolan FOMO lainnya untuk masuk hajar kanan. Lalu tepat di detik ketika lo merasa paling aman, tembok bid jutaan lot itu dicabut tanpa sisa. Harga saham dibiarkan longsor menembus dasar palung, meninggalkan lo terkapar nyangkut di pucuk terdalam. Kalau lo berniat scalping murni cuma mengandalkan tebak-tebakan tebal tipis dari tumpukan antrian diam ini, lo murni sedang main roulette Rusia yang ujungnya pasti berakhir tragis. Lalu kemana arah mata predator lo harus difokuskan kalau order book statis itu penuh sesak dengan kebohongan algoritma? Lo mutlak diwajibkan untuk memindahkan seluruh titik fokus pandangan lo secara radikal. Alihkan mata lo ke jendela kecil yang berisi deretan angka dan kode yang terus bergerak liar tanpa henti ke atas. Selamat datang di dunia running trade alias pita transaksi berjalan. Di dalam running trade inilah satu-satunya kepingan kejujuran yang tersisa di kerasnya bursa saham lokal kita. Kalau order book statis adalah etalase palsu tempat memajang kebohongan, maka running trade adalah mesin kasir mutlak tempat kebenaran dieksekusi. Di pita transaksi inilah, jejak aliran uang tunai yang sesungguhnya terekam permanen dan tidak bisa lagi dibatalkan oleh siapapun. Sebuah pesanan saham yang sudah tercetak di running trade berarti uang tunai sesungguhnya telah resmi berpindah tangan. Bea materai, pajak transaksi dan fee broker sudah dibayar lunas seketika itu juga. Institusi raksasa dan uang pintar sehebat apapun kelicikannya tidak akan pernah bisa memalsukan data riwayat transaksi yang sudah dieksekusi oleh bursa. Mereka bisa dengan sangat gampang gertak nyali lo pakai pajangan jutaan lot palsu di order book. Tapi mereka mutlak harus mengeluarkan amunisi uang tunai sesungguhnya bermiliar-miliar rupiah kalau mereka beneran niat mau menggerakkan harga saham di layar running trade. Tidak ada ruang untuk pura-pura saat uang tunai sesungguhnya sudah disetorkan. Inilah rahasia paling sakral dari ilmu tape reading milik Jesse Livermore. Dia sama sekali tidak sudi membuang waktu sedetik pun mengamati deretan antrian pesanan yang bisa dibatalkan seenak jidat. Radar pembunuhnya murni hanya mengunci pada pita mesin ticker real yang terus mengalir mencetak transaksi nyata. Dia melacak jejak kaki gajah berupa rentetan eksekusi pembelian agresif yang secara beringas menelan habis barang sesungguhnya di pasar. Mulai detik penentuan ini, latih mata elang lo buat berhenti meratapi pembok statis yang menipu. Mata lo wajib menari liar, mengikuti ritme, kecepatan dan ketebalan lot yang secara konstan dicetak di running trade stock bid lo. Saat lo sukses melihat kejujuran di mana tembok palsu di offer tiba-tiba dihajar habis-habisan oleh rentetan pembelian tanpa henti, itulah sinyal paling murni bahwa bandar beneran lagi mengeksekusi niat aslinya. Membongkar kebohongan di balik antrian dan beralih menguasai bahasa kejujuran pita running trade adalah pondasi pemisah mutlak. Ini yang membedakan pencopet amatiran yang gampang mati konyol dari seorang predator scalper sungguhan yang punya mata setajam silet. Tapi menguasai cara melihat saja belum cukup buat bikin lo selamat di arena ini. Lo mutlak butuh tahu arena mana yang layak buat diintai, karena mempraktikkan ilmu mematikan ini di emiten pesakitan adalah bentuk bunuh diri paling bodoh yang pernah ada. Ilmu tape reading tingkat DEMA ini ibarat senapan runduk kaliber tinggi milik seorang sniper elit. Senjata mematikan ini tidak diciptakan untuk menembaki nyamuk atau kecoa di selokan. Kalau lo nekat mempraktekkan insting pembaca pita transaksi ini di saham-saham gurem yang kosong melompong tak berpenghuni, lo cuma sedang menggali kuburan finansial lo sendiri.
Menerapkan ilmu kelas kakap di arena yang salah adalah resep bunuh diri paling konyol di bursa lokal. Lo mutlak butuh parameter kaku sebagai radar pendeteksi volatilitas. Tujuannya murni agar tenaga dan fokus mata lo tidak terbuang sia-sia memelototi layar saham yang ujung-ujungnya malah ngasih lo zong. Kita mulai dari aturan waktu pertempuran. Arena scalping paling brutal dan penuh dengan amunisi uang tunai raksasa selalu terbuka lebar di jam-jam krusial, persis setelah lonceng pembukaan bursa berbunyi pukul 9 pagi. 30 menit pertama setelah market open adalah medan tempur keemasan. Di jam-jam penuh darah inilah volatilitas memuncak tajam. Uang pintar sedang melakukan rekayasa portofolio, dan kerumunan retail amatir sedang sibuk mengeksekusi kepanikan atau keserakahan mereka. Tugas lo adalah duduk tenang, menyalakan radar pencarian di aplikasi Stockbit lo, dan mulai menyortir saham yang frekuensi transaksinya meledak gila-gilaan bagaikan air bah. Namun, di sini letak rahasianya. Kerumunan retail FOMO biasanya langsung memburu saham yang masuk jajaran top gainers dan harganya sudah terbang di atas 15%. Mereka rela antre di puncak gunung cuma buat nyari sisa-sisa remah cuan. Lo sebagai tape reader jalanan dilarang keras melakukan kebodohan itu. Radar momentum lo harus disetel khusus untuk mencari anomali pergerakan. Cari emiten yang frekuensi detak transaksinya di running trade sangat liar dan rapat menyambar sisi over, tetapi harga sahamnya sendiri belum terbang terlalu jauh. Saham yang frekuensi jual belinya meledak tapi harganya baru merangkak naik 2-5% adalah tambang emas murni. Ini adalah fase awal di mana bandar baru mulai memanaskan mesin roket sebelum diterbangkan menembus awan. Selain frekuensi, lo harus memasang gembok pengaman berupa syarat likuiditas mutlak. Jangan pernah tersudi tertipu oleh saham yang running trade-nya kelihatan ramai, tapi kalau lo perhatikan dengan teliti, lot yang ditransaksikan cuma recehan 1 lot, 2 lot yang diulang-ulang pakai algoritma bot murahan. Itu murni tipuan bandar klasteri buat menciptakan ilusi keramaian. Paksakan aturan nilai transaksi yang kaku. Pastikan saham incaran lo itu sudah mencetak nilai transaksi minimal miliaran rupiah hanya dalam 30 menit pertama bursa berjalan. Kalau sebuah saham pergerakannya liar tapi nilai perputaran uangnya cuma ratusan juta, coret detik itu juga dari radar lo. Lo sangat butuh aliran likuiditas uang gajah agar kapanpun lo mau menekan tombol buang barang alias cut loss, akan selalu ada uang nyata yang siap menampung pesanan lo tanpa menggeser harga ke bawah. Syarat mutlak selanjutnya adalah struktur harga. Lo wajib memastikan saham tersebut punya jarak fraksi harga yang sangat rapat. Kalau lo melihat antrean bid ada di harga 100, tapi offer terdekat baru ada di harga 105, dan di tengah-tengahnya bolong kosong melompong, segera tinggalkan saham itu. Struktur fraksi bolong seperti itu adalah perangkap maut. Seorang scalper butuh antrean berjejer rapat di setiap titik harganya agar bisa keluar masuk dengan selisih 1 atau 2 tik saja secara mulus. Lalu kita sampai pada peringatan paling keras dan berdarah dalam kurikulum scalping hari ini. Sebuah aturan besi yang haram hukumnya untuk dilanggar kalau lo masih sayang dengan uang dapur keluarga lo. Coret dan buang jauh-jauh semua emiten pesakitan yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dari daftar pantauan lo. Sistem full call option yang membayangi deretan saham tersebut adalah kuburan mutlak bagi para pembaca pita transaksi. Seluruh ilmu tape reading warisan Jesse Livermore mengandalkan transparansi kecepatan dan ketebalan pesanan yang terjadi di mekanisme pasar berkelanjutan atau continuous auction. Lo butuh melihat langsung saat uang memukul sisi over. Sistem lelang tertutup murni bikin mata lo buta secara faksa. Running trade dimatikan, antrean disembunyikan, dan harga cuma dibentuk pada jam-jam tertentu dari hasil pencocokan gelap. Berusaha nyopet cuan pakai teknik tape reading di saham lelang tertutup murni itu sama gilanya dengan menyetir mobil sport berkecepatan tinggi melintasi jurang dengan mata ditutup kain hitam. Tinggalkan papan pesakitan itu. Biarkan saja mereka yang suka main tebak-tebakan gelap yang hancur di sana. Dengan menerapkan radar momentum kaku ini, layar aplikasi lo kini sudah bersih dari segala macam tipuan recehan dan saham mati suri. Daftar buruan lo sekarang murni hanya berisi kandidat saham yang punya likuiditas gajah, volatilitas tinggi, dan berada di pasar yang transparan. Setelah medan perang tervalidasi dengan aman, ini waktunya kita membedah taktik eksekusi paling brutal. Di bagian selanjutnya, rahasia mendengar ketukan bandar akan langsung dikuliti habis. Lo udah mengantongi kandidat saham HFVIP dengan volatilitas gila dan likuiditas kelas gajah. Layar aplikasi lo sekarang murni cuma menampilkan medan pertempuran yang paling menguntungkan. Sekarang, waktunya kita turun langsung ke arena pembantaian sesungguhnya. Di titik inilah lo dituntut untuk menyatukan ketajaman mata dan telinga batin lo demi membaca ritme transaksi.
lo harus bertindak persis layaknya Jesse Livermore, mendengarkan ketukan mesin ticker tape kuno seabad yang lalu. Di dalam layar aplikasi Stockbit Lo, ritme ketukan rahasia ini wujudnya adalah perubahan kecepatan angka dan warna hijau yang berkedip liar di jendela running trade. Uang pintar yang sedang berniat menarik harga ke atas itu selalu punya ritme eksekusi mesin yang khas dan mustahil bisa disembunyikan. Awalnya, pergerakan transaksi mungkin terlihat kasual dan santai. Namun, saat market maker memutuskan untuk memencet tombol gas, lo akan melihat perubahan kecepatan eksekusi yang mendadak berubah menjadi sangat brutal. Transaksi yang tadinya muncul satu persatu, tiba-tiba berubah menjadi rentetan senapan mesin yang seragam memakan sisi penawaran di sebelah kanan. Cara menangkap momentum ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Fokuskan mata elang lo ke satu titik krusial di order book. Cari tembok penawaran alias antrian offer yang paling tebal dan mencolok di satu fraksi harga. Buat barisan retail amatir bermental kerupuk, tembok puluhan ribu lot ini adalah simbol kiamat yang bikin mereka buru-buru antre jual. Tapi buat seorang tape reader jalanan, tembok raksasa ini adalah sasaran tembak utama. Perhatikan pita running trade dengan seksama saat harga saham tersebut mulai merangkak naik dan menyentuh tembok tebal tadi. Kalau tembok itu adalah niat asli bandar untuk jualan, laju running trade pasti akan melambat atau malah dipenuhi guyuran warna merah ke sisi bid. Namun, kalau tembok tebal itu murni cuma ilusi untuk menahan harga sementara, lo akan menjadi saksi mata sebuah anomali yang sangat mengerikan. Tembok raksasa tersebut mulai digerogoti secara masif. Lo akan melihat ratusan order hajar kanan, pembelian agresif di harga offer, muncul beruntun tanpa jeda sedikit pun di running trade. Lot raksasa itu ditelan mentah-mentah oleh aliran uang tunai nyata. Lalu, kapan persisnya jari telunjuk lo harus menekan pelatuk eksekusi? Jangan pernah bertindak tolol dengan hajar kanan saat temboknya masih utuh 100%. Tarikan itu bisa saja mendadak dibatalkan algoritma dan lo bakal mati konyol terkena bantingan. Tapi, jangan juga lo baru sadar dan ikutan beli pas temboknya sudah rata dengan tanah. Kalau lo telat masuk, pasti harganya sudah loncat jauh ke fraksi berikutnya karena didorong efek FOMO retail telat yang baru sadar. Posisi lo seketika langsung berada di atas angin dengan keuntungan mengambang. Tapi ingat, dalam dunia scalping, cuan di layar itu hanyalah ilusi sampai lo berhasil menjualnya kembali. Di bagian kelima, insting algojolo untuk kabur secepat kilat bakal kita bedah habis. Lo udah berhasil menyusup masuk persis sedetik sebelum tembok offer itu hancur berantakan. Harga saham langsung melompat liar ke atas didorong kepanikan FOMO dari barisan retail yang telat sadar. Layar portofolio lo sekarang menyala hijau terang, tapi camkan ini baik-baik. Di detik penuh euforia inilah penyakit paling mematikan dari seorang trader retail biasanya kumat. Penyakit itu bernama maruk alias rakus tingkat dewa. Penyakit kronis ini sering bikin cuan scalping yang udah di depan mata menguap begitu saja dan berbalik menjadi kerugian nyangkut berkepanjangan. Otak amatir lo tiba-tiba berbisik, berhayal saham ini bakal terus terbang sampai mentok auto reject atas. Ingat, tujuan awal lo buka layar order book pagi ini. Lo masuk ke medan tempur ini buat nyopet cuan kilat hitungan menit, bukan buat nyari warisan perusahaan untuk anak cucu lo. Kalau lo berniat mencari keuntungan ratusan persen dan siap menahan saham berbulan-bulan, lo murni salah lapak. Jesse Livermore punya aturan kaku yang haram hukumnya dilanggar oleh pembaca pita transaksi. Jangan pernah berdebat dengan running trade, dan jangan pernah serakah saat momentum mulai mati. Begitu posisi lo udah hijau dan melompat beberapa fraksi ke atas, fokus mata elang lo harus langsung kembali mengunci pergerakan running trade. Jangan berkedip, lo harus mencari anomali pembalikan arah. Kalau lo melihat kecepatan eksekusi hajar kanan yang tadi brutal layaknya senapan mesin tiba-tiba mulai melambat, atau aliran pesanan mendadak tersendat dan dipenuhi warna merah buangan, itu adalah alarm darurat tingkat 1. Apalagi kalau mata lo menangkap bandar mulai memasang tembok antrian offer baru di atas sana yang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Jangan pernah sok jago menantang bandar dan berharap tembok kedua itu bakal jebol juga. Ambil cuan lo detik itu juga. Buang semua barang jualan lo ke sisi kiri alias hajar antrian bid tanpa perasaan. Bungkus profit lo masuk ke rekening bank, karena keuntungan yang masih mengambang di layar aplikasi itu murni cuma ilusi angka yang bisa dirampas kembali dalam hitungan detik. Lalu, bagaimana kalau skenarionya gagal total?
Bagaimana kalau tembok yang tinggal sepertiga tadi ternyata murni jebakan manipulasi dan algoritma bandar justru menyiram guyuran jutaan lot ke kepala lo sesaat setelah lo memencet tombol beli. Disinilah insting algojo jalanan berdarah dingin lo benar-benar akan diuji habis-habisan. Lo mutlak wajib memegang aturan cut loss sebagai harga mati. Batas toleransi kerugian maksimal seorang pencopet pita transaksi itu cuma 2 fraksi harga alias 2 tik ke bawah. Titik. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau tawar-menawar sama sekali. Kalau harga berani turun 2 fraksi dari harga modal lo beli, ayunkan kapak algojo lo detik itu juga. Hajar kiri dan buang semua barang busuk itu tanpa ampun. Jangan pernah mikir 2 kali. Jangan buka grup Telegram buat nyari pembenaran. Jangan baca berita fundamental untuk menipu diri sendiri. Apalagi berdoa komat kamit berharap bandarnya hilaf dan menarik harganya naik lagi. Di arena tape reading berkecepatan tinggi, sedetik aja lo ragu-ragu buat memotong kerugian, harga saham itu udah amblas 5 tik ke dasar palung, dan lo resmi diangkat menjadi donatur tetap bursa. Menjadi seorang algojo pencapet bursa berarti lo harus mematikan semua rasa empati dan harapan kosong. Rugi 2 tik itu hanyalah ongkos parkir murah demi menyelamatkan puluhan juta sisa modal keras lo. Lo keluar secepat kilat, bersihkan mental lo dari trauma, dan langsung pindah mencari momentum ledakan di saham lain. Sabuk pengaman paling tangguh di kerasnya bursa saham lokal bukanlah indikator teknikal yang jelimet, melainkan jari telunjuk lo yang tidak pernah gemetar sedikit pun saat harus menekan tombol cut loss. Seluruh teknik membaca ritme transaksi berkecepatan tinggi yang udah kita bedah habis-habisan dari tadi, ini mutlak wajib lo lebur menjadi satu insting predator sejati. Ilmu tape reading warisan Jesse Livermore ini bukan sekedar teori basi buat dihafal semalam lalu dilupakan keesokan harinya. Ini adalah mode bertahan hidup dan senjata penyerangan paling mematikan yang harus terasa sangat tajam setiap kali lo membuka layar aplikasi Stockbit. Mulai esok pagi saat bel bursa berbunyi, pastikan otak dan mental lo udah di-reset ulang. Buang jauh-jauh mentalitas korban yang selalu pasrah diombang-ambingkan oleh permainan psikologis para pembuat pasar. Ulangi terus mantra utama jalanan ini di dalam kepala lo sampai benar-benar meresap ke dalam tulang sumsum. Pertama, abaikan secara mutlak semua antrian palsu statis di layar. Jangan pernah lagi sudi dihipnotis oleh pajangan tembok jutaan lot yang sengaja dirancang untuk meretas nalar dan menakut-nakuti lo. Kedua, fokuskan mata elang lo murni hanya ke layar running trade yang jujur. Di sanalah satu-satunya panggung kebenaran bursa lokal berada. Lacak jejak uang tunai asli yang tidak bisa dipalsukan oleh manipulasi algoritma bandar selicik apapun. Ketiga, eksekusi peluru lo persis saat momentum ketukan memuncak. Menyusuplah masuk di detik krusial ketika kecepatan transaksi meledak brutal menyerang sisi kanan, tepat saat sisa tembok penawaran tinggal menyisakan sepertiga dari total kekuatannya. Dan keempat, kabur secepat kilat sebelum bandar berbalik arah. Jadilah algojo tanpa perasaan yang mengunci cuan dalam hitungan menit dan potong kerugian maksimal 2 tik ke bawah tanpa ragu sedikit pun saat skenario penembusan itu terbukti gagal. Gua menantang logika waras lo hari ini juga untuk berhenti membodohi diri sendiri, berhenti memakai deretan indikator teknikal yang lambat, basi, dan selalu telat memberikan sinyal eksekusi. Indikator osilator seperti RSI atau MACD mungkin berguna untuk swing trading, tapi di medan perang scalping yang pergerakannya dihitung dalam milidetik, indikator itu hanyalah sampah visual yang membebani layar lo. Saat indikator teknikal lo baru menyilang membentuk sinyal beli, harganya pasti sudah terbang jauh ke angkasa. Dan lo cuma bahkan disuruh cuci piring oleh bandar. Mulailah melatih mata dan telinga batin lo untuk membaca jejak aliran uang asli secara real time. Kecepatan mengeksekusi informasi dari pita transaksi berjalan inilah yang akan memisahkan lo dari kerumunan domba-domba FOMO di luar sana. Pertarungan scalping menggunakan ilmu tape reading sejatinya murni adalah pertarungan nyawa melawan kelemahan mental lo sendiri. Mampukah lo menahan jari untuk tidak gatam memencet tombol beli saat momentum belum matang? Dan yang lebih penting, mampukah lo menebas jari lo sendiri untuk memotong kerugian detik itu juga saat layar portfolio mulai memerah? Bursa saham lokal Indonesia terlalu beringas untuk dijadikan tempat ajang coba-coba tanpa bekal ilmu yang solid. Penguasaan order book dan running trade ini adalah tiket masuk eksklusif lo ke jajaran predator puncak lantai bursa. Mari kita tutup sesi bedah mental pencopet kilat hari ini dengan sedikit pertarungan psikologis di kolom komentar. Buat lo semua yang udah pernah nyoba turun langsung ke arena scalping berdarah ini, coba jawab jujur dan blak-blakan sekarang juga. Apa hal paling bikin lo jantungan pas lagi nyopet saham pakai cara merhatiin pergerakan liar di running trade setiap paginya? Tulis pengalaman horor atau momen kemenangan paling epik lo di bawah.
biar semua orang tahu betapa gila dan mematikannya medan tempur di dalam layar kecil aplikasi sekuritas kita.